Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan, termasuk memeriksa beberapa ahli dari ahli hukum pidana hingga pornografi. Total ada 12 pemeran wanita dari kalangan selebgram hingga artis yang jadi pemeran kasus film porno ini. 8 orang diantaranya sudah diperiksa, salah satunya Firly Virginia. Langsung saja kita berbincang dengan artis selebgram sekaligus saksi dalam kasus film dewasa Firly Virginia. Halo, selamat malam Firly, apa kabar? Ya, selamat malam. Kabarnya baik-baik saja? Iya, Pak. Baik. Firly, langsung saja ini bagaimana perkembangan terkini soal pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh kepolisian? Apa saja pada waktu itu yang jadi concern dan juga pertanyaan pihak kepolisian terkait kasus ini? Apa? Apa saja yang menjadi pertanyaan, Firly? Apa saja yang menjadi pertanyaan dari pihak kepolisian terkait kasus ini? Firly, Halo? Firly Ya. bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Iya, agak kerasan sedikit ya, kurang jelas di sini. Baik, Firly. Firly sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Apa saja yang menjadi pertanyaan pihak kepolisian terkait hal ini? Pertanyaan kepolisian ya mengenai kasus ini memang kita ditanyakan sebagai talent. Mhm. Baik, Dan selain sudah itu, lama kita bergabung di film tersebut. oke. Berbicara soal adegan film ini, sejumlah pemeran yang diduga terlibat dalam kasus ini juga mengaku dijebak sama sang sutradara. Termasuk Firly mengatakan di sejumlah media merasa dibohongi ataupun dijebak. Lalu seperti apa sebenarnya waktu awal-awal Firly bergabung dan diajak untuk terlibat dalam pembuatan film ini? Boleh saya jelaskan dulu ya, di Baik. sini yang dimaksud dijebak itu bukan dijebak dalam konotasi lain, tetapi kita itu terjebak. Itu maksudnya seperti apa? Terjebak itu apakah memang dibohongi atau seperti apa? Ya, kita dibohongi karena dia bilang sudah legal dan berbadan hukum. Jadi kita mau meneruskan film tersebut. Dan posisinya kita terjebaknya memang kita dari awal syuting itu tidak tahu kalau itu memang buat film dewasa. Ini menarik kalau Firly mengatakan bahwa terjebak dalam pembuatan film ini. Sebenarnya apakah selama ini Firly pernah membaca, biasanya kalau misalnya kita membuat suatu pekerjaan kerjasama begitu ada hitam di atas putih. Apakah ada hal seperti itu juga yang dilakukan? Tidak ada, bahkan skenario pun tidak ada. Tidak ada skenario. Lalu kenapa? Apa alasan terbesar Firly begitu mau untuk terlibat dalam film tersebut? Karena saudara I bilang sudah legal dan berbadan hukum. Tanpa membaca syarat-syarat ataupun kriteria ataupun apa yang sudah diucapkan oleh saudara IR tersebut? Ya. Kenapa tidak membaca dulu atau seperti apa? Apa yang membuat Firly begitu yakin? Tidak ada perjanjian sama sekali. Memang tidak ada hitam di atas putih, tidak ada perjanjian. Dia hanya speak up ngomong saja. Apakah begitu yakinnya Firly sehingga bisa menerima tawaran tersebut? Ya, karena memang mulutnya saudara IR itu mendoktrin kita tuh sangat-sangat begitu manis. Firly sudah kenal sebelumnya dengan saudara IR ini? Saya kenal hanya pas berhubungan lewat DM Instagram. Itu langsung diajak untuk bermain film ataukah ada seperti untuk casting terlebih dahulu? Langsung diajak, tidak ada casting. Bahkan saya juga tidak mendapatkan skrip. Lalu ada berapa film sejauh ini? Ini sejak tahun berapa ini? Boleh diulang lagi sejak tahun berapa Firly bergabung dalam film tersebut dan sudah berapa film yang dibuat? Saya nggak tahu berapa filmnya karena hanya saudara IR yang mengetahui. Karena kita kan nggak pernah dikasih skrip kan, kita hanya syuting saja. Judulnya kita tidak pernah tahu. Oke. Apa betul yang seperti dikatakan sebelumnya oleh pemeran lainnya seperti pemeran pria yang sebelumnya sempat kami tayangkan bahwa sebenarnya tidak ada adegan film ataupun adegan porno dalam film tersebut? Iya, betul sekali. Lalu adegan seperti apa? Itu semua hanya gimmick. Jadi kita hanya seakan-akan saja. Oke, hanya seakan-akan. Apa betul ada dikatakan bahwa pemeran lain mengatakan ini ada
kaitannya dengan film religi dan lain sebagainya seperti itu? Iya. Oke, seperti apa penjelasan dari saudara IR ini sehingga ada yang mempercayai bahwa ini adalah bagian dari film religi? Apa ya? Karena mungkin dari yang kasih tahu ada beberapa yang kasih tahu memang ini filmnya mengandung unsur religi, ada komedinya seperti itu. Dan kenyataannya seperti apa? Ya, kenyataannya jauh sekali berbeda. Setelah di lokasi itu ada di mana kita memang terpaksa mengikuti maunya saudara IR ini. Kan tadi Firly mengatakan bahwa tidak ada kontrak dan lain sebagainya dalam adegan seperti ini. Lalu Firly juga sudah mengetahui bahwa ternyata tidak sesuai dengan apa yang Firly bayangkan. Lalu kenapa Firly tetap meneruskan film tersebut? Nah, kembali lagi karena saudara IR telah mendoktrin kita bilang sudah legal dan berbadan hukum. Makanya kita mau, karena beberapa film di luar juga sama seperti film kita, hanya gimmick dalam arti filmnya tidak seperti yang dibicarakan orang, ada asusila, tidak ada. Itu semua gimmick seakan-akan saja, pura-pura saja. Berarti bisa dipastikan bahwa tidak ada adegan porno ataupun adegan intim tersebut ya? Iya, betul sekali. Apa ini juga kemungkinan bahwa seperti yang polisi katakan bahwa pemeran ini mendapatkan bayaran dari 10 hingga 15 juta rupiah? Tidak ada bayaran sebesar itu. Saya mendapatkan bayaran itu dari tergantung apa yang kita perankan. Sebenarnya bisa mungkin kayak peranannya utama ataupun figuran. Itu harganya dari 1 juta sampai 2 juta rupiah. Itu langsung dibayar ke Firly atau seperti apa? Tidak langsung dibayarkan. Kita harus nunggu beberapa waktu gitu. Harus kita yang minta-minta dulu, baru dikasih, baru ditransfer. Ada yang mengatakan bahwa adegan ini sebenarnya akan ditayangkan begitu untuk kalangan pribadi atau seperti apa? Apa yang Firly dapatkan iming-iming ataupun bisa dikatakan modus yang dilakukan oleh saudara IR ini sehingga Firly yakin untuk mengikuti dan meneruskan film tersebut? Tidak ada iming apapun ya. Hanya legalitas saja yang kita dapatkan. Legalitas dan bilang dia sudah berbadan hukum. Karena kan banyak film di luar juga yang sama seperti kita. Tidak ada hubungannya seperti bilang asusila, itu tidak ada. Oke. Sejauh ini Firly kan statusnya sebagai saksi terperiksa begitu. Lalu jika memang statusnya ini naik menjadi tersangka, apa yang akan Firly lakukan? Saya pasti akan meminta tolong, pasti akan minta tolong lah kami. Karena di sini talent bukan hanya saya, banyak talent yang memang merasa kita ini korban dari kebejatannya saudara IR. Tapi sejauh ini adakah komunikasi dengan pemeran lainnya untuk mungkin saja terkait dengan hal ini untuk membicarakan bagaimana kelanjutannya nanti? Ya, ada beberapa, hanya yang mungkin yang dekat-dekat obrolan saja. Apa itu komunikasinya? Ya, kita cari bantuan hukum juga gitu. Kita pengen tahu sejauh gimana, kita harus seperti apa, karena memang kita benar-benar buta dengan undang-undang yang dilaporkan ini. Oke, terakhir kapan berkomunikasi dengan IR dan juga kapan pembuatan film terakhir? Saya lupa ya kapannya. Sudah cukup lama, kayaknya bulan Mei 2023. Setelah itu masih ada komunikasi dengan IR? Tidak ada sama sekali ya. Oke, lalu apakah ada juga keinginan untuk melaporkan saudara IR juga terkait dengan kebohongan ini? Iya. Oke. Seperti apa? Apa saja yang selain tadi Firly mengatakan bahwa terkait dengan adanya perusahaan yang bisa dikatakan legal begitu, apalagi yang dikatakan oleh saudara IR ini kebohongan-kebohongannya? Ya, memang hanya dibilang legal dan berbadan hukum saja, tidak perlu takut kalau ada apa-apa dia akan tanggung jawab. Dia bilang seperti itu. Kita didoktrin sangat baik. Paling itu saja. Oke. Dan yang saya tahu dia punya pengacara sendiri. Oke. Yang meyakinkan kita kalau dia memang punya pengacara. Tanpa ada cross check lebih lanjut ya?
Iya benar. Oke. Nah, sejauh ini kalau misalnya tadi Firly mengatakan bahwa Firly tidak tahu judul filmnya seperti apa dan hanya melakukan adegan saja tanpa ada skrip begitu. Apakah sejauh ini Firly pernah melihat filmnya? Tidak. Gimana? Tidak. Tidak pernah ya? Oke, baik. Terakhir, bagaimana respon dari keluarga dan juga kerabat terkait dengan kejadian ini? Ya, gimana ya Pak? Saya juga bingung kalau jelasinnya. Bahkan saya sampai sekarang hampir jadi takut keluar rumah karena orang berpikirannya saya ini pemain film porno. Padahal kita tidak ada berhubungan asusila yang dituduhkan bilang kita ini pemain film porno seperti apa tuh, kita tidak seperti itu. Kita tuh hanya berakting gimmick saja, pura-pura saja gitu, seakan-akan seolah-olah begitu. dampak ke pekerjaan sendiri, Firly bagaimana ini? Ya sangat cukup besar. Dampak positif, negatif? Apakah justru tawaran pekerjaan semakin banyak? Ya banyak kan yang menghubungi untuk klarifikasi soal permasalahan ini. Baik, Firly Virginia, selebgram sekaligus aktris dan juga saksi dalam kasus film Dewasa. Terima kasih.